ingin beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Kata hayatan thayyibah, ini Al-Fakir lihat dalam penafsiran para ulama, itu ada 5 makna. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah maksudnya adalah ar-rizqul halal, rizki yang halal. Jadi ketika orang beriman, beramal soleh dengan baik, Allah berikan, karuniakan kepada dia kehidupan yang baik apa? Rizkinya halal. Jadi rizki halal merupakan wujud kebahagiaan. Maka nanti kita akan lihat dalam kata para ulama, kebahagiaan dalam agama Islam bukan semata orang yang kaya raya hartanya, bukan semata orang yang sehat fisiknya, tidak ada masalah hidupnya, tidak. Tapi di antaranya kata para ulama, ketika Allah menyebutkan orang yang beriman, beramal saleh, laki-laki atau perempuan, kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Apa maksudnya? Yaitu berupa rizkinya halal. Berarti ketika Allah memberikan rizki kepada rizki yang halal, Allah memberikan di antara bentuk kebahagiaan pada kita, hanya kita tidak menyadarinya. Karena terkadang kita berpikir bahwa rizki yang banyak itu adalah rizki yang baik, itu yang enak, yang nyaman untuk kita, itu yang banyak, yang melimpah. Tidak peduli mau dari halal dan haramnya, tidak. Allah mengatakan, kata Pak ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi misalnya dalam tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran, juga Imam Ibnu Katsir mengatakan, Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 5 hal. Dan semuanya kata Ibnu Katsir itu maksudnya yang rizki halal, rizki halal. Yang kedua maksudnya bisa berarti jannah, surga Allah. Ini kata beliau pemaksudnya. Yang ketiga mengartikan dengan kesehatan. Kesehatan, nikmat luar biasa. Orang tidak akan menikmati kenikmatan sebanyak apapun, kesehatan, kekayaan yang melimpah sebanyak apapun, kalau badannya tidak sehat. Yang pertama hayah thayyibah. Yang kedua, Allah menggambarkan kebahagiaan kata para ulama dalam Al-Quran dengan kata insyirah as-sadr, hatinya yang lapang. Mau kaya mau miskin hatinya lapang. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ada alhamdulillah, ketika nggak ada alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah juga? Karena dia yakin tidak semata-mata Allah memberikan kepadanya kecuali yang terbaik dari Allah untuk kita. Itu yang harus kita pegang. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, ketika menyebutkan, menjelaskan tentang bala, tentang hadis-hadis tentang bala, beliau kemudian mengatakan, kenapa para nabi dan rasul itu paling besar ujiannya, paling besar cobaannya? Dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah ayun nasi asyaddu balaan, siapa orang yang paling besar balanya? Kata Rasulullah, ya thummal fal amsal thummal amsal. Para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, yang keimanan lebih tinggi, lalu orang yang soleh lebih tinggi yang di bawahnya. Terus makin soleh seorang makin besar ujian, makin baik agamanya makin besar tantangannya. Kata An-Nawawi diantaranya mengatakan, kenapa sampai demikian? Karena para nabi dan orang-orang yang keimanannya mantap, dia bisa lebih sabar, bisa lebih dan sebagainya. Kata beliau, karena mereka melihat semua ujian dan musibah adalah nikmat untuknya. Bayangkan lagi, musibah nikmat dari Allah untuk kita. Jadi kita gak nyampe sampai sana. Karena kita berpikir bahwa yang disebut dengan nikmat itu hanyalah sehat, hanyalah uang yang melimpah, rizki yang melimpah. Ternyata tidak demikian. Dan kalau kita sadari betul sekali yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syaukati allati yushakuha illa kaffarallahu an bi khatiyah min khatayahu. Tidak satu pun yang menimpa seorang muslim, baik sakit, baik capek, baik sedih, baik semuanya, duri yang mengenai badannya, kata semua, kecuali semua itu adalah di antara tujuan dan maksud Allah agar menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Diampuni dosa, diampuni kesalahan oleh Allah. Nikmat bukan Bapak Ibu? Nikmat. Hanya Allah memberikan nikmat itu dalam wujud yang kita tidak sukai, yang kita kurang menyadari, yang tidak pas dengan kita. Diberikan sakit, diberikan ekonomi yang pas-pasan, ada masalah dengan pasangan, diberikan ujian berupa masalah dengan anak, dengan tetangga. Sabar, hadapi dengan ikhlas, karena hakikatnya itu bagian nikmat dari Allah yang dibungkus dengan sesuatu menurut kita kurang pas dan kurang enak.
Kalau seandainya nanti pada hari kiamat tahu betapa besarnya nikmat tadi, ujian tadi dan sabar tadi, maka kita akan menginginkan semuanya Allah berikan ujian pada kita agar dosa kita diampuni oleh Allah. Maka nanti di hari kiamat, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya bi isnadin sahih, kata Rasulullah SAW, yawaddu ahlul afiyah, kelak pada hari kiamat ketika Allah memberikan nikmat kepada orang yang diuji di dunianya, berupa apa nikmat itu? Berupa ujian yang berat dari badannya, dari anaknya, fisiknya, ekonominya, A sampai Z-nya misalnya. Dia sabar menerimanya, dia ikhlas dan ridho menerimanya. Allah berikan balasan untuknya. Kata Rasulullah, orang-orang yang di dunia masuk ahlul afiyah, di dunia yang ujiannya sedikit, ujiannya kurang, kelak pada hari kiamat menginginkan, ya Allah, kenapa engkau tidak berikan ujian yang paling berat, yang melebihi dia? Maka dikatakan kata Rasulullah, kenapa ya Allah kulit-kulit kami enggak kau gunting-gunting waktu di dunia? Setelah melihat betapa besarnya balasan yang Allah berikan kepada orang yang diuji di dunia dan dia sabar. Berarti ujian yang pahit dari Allah hakikatnya adalah nikmat. Makanya kata Imam Nawawi, kenapa para nabi dan rasul yang paling besar ujiannya? Karena mereka melihat semua itu adalah wujud nikmat dari Allah, bukan hal yang lainnya. Artinya mereka dengan semua keadaan tetap hidupnya bahagia, lapang dadanya. Lapang dadanya. Kalau dada kita lapang, aduh enak banget, Masya Allah. Datang ke rumah, lihat suami atau istri senyum terus, nyaman kita, subhanallah, pulang dari luar. Atau sebaliknya, ibu-ibu pulang dari pengajian, lihat suami senyum terus menyambut kita, lapang, nyaman. Mau sudah masak atau belum masak gak ada masalah. Hati kita yang lapang berpengaruh berbahagia. Coba sekarang kalau sedang sumpek nih hati ini nih, nyetir juga gak karuan, bawa motor juga gak karuan. Ada polisi tidur, tak sikat aja langsung. Ada orang mau belokin lagi, semua kesana kemari gak karuan, gak bahagia hidup itu. Makanya kalau kita lihat insyirah as-sadr ini, Allah gambarkan dalam wujud kebahagiaan dalam Al-Quran, insyirah as-sadr, hati yang lapang. Dan ini mudah-mudahan demikian. Maka Allah memberikan contoh dengan para nabi dan rasul, semua ada keadaannya Bapak Ibu. Yang raja ada, nabi siapa yang raja Bapak Ibu? Yang raja Nabi Daud, Nabi Sulaiman, raja semuanya, nabi. Ada yang insinyur, ahli yang mungkin kita sebut dengan ilmu ahli, ilmu dunia untuk sebut sekarang. Pada semua ilmu agama Allah juga, semua ilmu Allah, semua ilmu agama juga. Siapa yang insinyur Bapak Ibu? Nabi yang insinyur. Siapa Bapak Ibu? Nabi yang insinyur terkenalnya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dia yang insinyur dalam pengertian paham tentang pengairan. Pengairan teknik bukan dia. Ada kata teknik pengairan dia. Pengairan, mengalirkan sungai Nil, mengukur, membuat kincir. Menurut para ulama, sebagian ulama membuat kincir pertama Nabi Yusuf, mengalirkan air, membangun sawah-sawah, daerah-daerah yang penghijauan. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal mujizatnya itu, termasuk mengartikan mimpi. Kemudian yang ada nabi yang ahli bahasa. Siapa ahli bahasa Bapak Ibu? Hebat bahasa. Nabi Sulaiman. Gak tanggung-tanggung, bukan bahasa Inggris saja kalau ada dulu, sampai bahasa semut paham Bapak Ibu. Subhanallah. Sampai sekarang saya belum mendengar ada jurusan bahasa semut, gak ada. Kalau gak ada dosennya juga. Allahu Akbar. Ada nabi juga yang memang sederhana hidupnya, zuhud. Nabi siapa Ibu lagi? Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam. Sedang-sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Nabi Muhammad juga dalam keadaan pernah laparnya luar biasa. Pernah juga punya harta luar biasa, langsung diberikan kepada orang tanpa Rasul takut miskin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW memberikan Ghanam itu domba dalam jumlah yang sangat banyak. Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa kebahagiaan itu adalah bukan masalah materinya, bukan banyak tidak materinya, bukan juga miskin bahagia, bukan itunya ukurannya, bukan. Tapi hati yang lapang di antaranya. Kaya raya hatinya lapang, selalu nolong orang dekat dengan udah sa'adah. Yang miskin hatinya lapang, gak pernah iri, gak pernah dengki, gak pernah berbuat yang di luar aturan Allah, sa'adah. Makanya kata para ulama, di antara wujud yang Allah sebutkan dengan kata kebahagiaan dalam Al-Quran as-sa'adah,
yaitu insyirah as-sadr. Di antara dalilnya surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa orang yang ingin Allah berikan hidayah untuknya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima dan melaksanakan agama Islam, berikan kebahagiaan. Yang berikutnya, kata para ulama, di antara gambaran yang lain Allah ketika berbicara tentang sa'adah dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dengan hati yang tenang. Hati yang tenang, Allahu Akbar. Mahal juga apalagi zaman sekarang. Umumnya hati kita galau, gelisah. Allah menggambarkan di antara wujud orang yang sa'adah khususnya di dunia, itu apa? Orang yang memiliki hati yang tenang. Apa dalilnya kata para ulama? Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang karena banyak berzikir kepada Allah. Hatinya tenang. Allah sebutkan hati yang tenang, hati damai yang nyaman, wujud daripada kebahagiaan. Mudah-mudahan kita memilikinya, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Allah menggambarkan kebahagiaan dengan kata as-sakinah, tenang, damai. As-sakinah. Allah menggunakan kata ini misalnya dalam surat Al-Fath ayat keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan, memberikan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Ini wujud kebahagiaan. Oh, kalau demikian berarti kekayaan bukan ukuran bahagia, bahwa jabatan bukan ukuran bahagia, tapi kebahagiaan dalam wujud-wujud yang lainnya, diantaranya tenang hati, nyaman, damai, hati yang lapang dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, dari semua ungkapan kebahagiaan yang Allah pergunakan dalam Al-Quran, kata yang Allah pergunakan kebahagiaan dengan kata sa'adah, yang artinya bahagia, cuma satu Allah sebutkan ketika Allah berbicara kebahagiaan di surga kelak. Allah tidak membicarakan yang lain dengan kata sa'adah, tidak ada. Dengan tumaninatul qalb, dengan insyirah as-sadr, dengan kata-kata yang lain. Tapi dengan kata yang memang dalam bahasa Arab artinya bahagia, itu sa'adah. Allah hanya menyebutkan satu saja dalam Al-Quran, dalam surat Hud tadi, ketika berbicara tentang orang yang Allah masukkan ke dalam surga, itulah orang yang Allah sebutkan su'idu, orang yang bahagia. Hanya artinya seorang ingin mengatakan Allah kepada kita, tujuan kebahagiaan kita yang utama dan hakiki dan sejati hanyalah ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Baik. Kemudian lagi ya. Nah, kita lihat sekarang. Tadi saya sampaikan bahwa orang kehidupan atau kebahagiaan di dunia sebanyak apapun sifatnya faniyah, sementara, artinya tidak sejati, gak selama-lamanya. Kita lihat ada satu hadis menarik, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, diterima dari Anas bin Malik. Ini betapa Bapak Ibu kebahagiaan surga, betul-betul itulah kehidupan bahagia ketika Allah memasukkan kita ke surga nanti insya Allah. Apa kata Rasulullah? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat Allah akan mendatangkan sosok manusia, calon penghuni neraka. Tapi di dunianya boleh dikatakan paling banyak nikmatnya yang Allah berikan pada dia. Rizkinya banyak, kemudian rumahnya, bisnisnya, keluarganya, pokoknya A sampai Z-nya nikmat luar biasa, bahagia di dunianya, sangat senang di dunianya. Tapi ingat, kebahagiaan di dunia sifatnya sementara saja dan bukan kehidupan kebahagiaan sejati. Orang ini calon penghuni neraka, di dunianya bergelimang dengan semua kenikmatan, hanya dia calon penghuni neraka. Lalu apa kata Rasulullah? Fayusbaghu fin nari sabghatan. Orang ini kemudian dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka satu kali celupan. Mohon maaf, sabghah, celupan. Celupan itu kayak teh celup. Teh celup yang suka dikit-dikit dulu. Saya masukkan ke bawah air, diangkat lagi. Nah itu satu celupan. Orang yang di dunianya super senang luar biasa, bahagia luar biasa, hanya dia calon penghuni neraka. Allah celupkan, Allah masukkan ke dalam neraka satu celupan aja, diangkat lagi. Sebentar, diangkat lagi. Bukan lama, kalau lama bukan dicelup namanya, didiamkan.
lebih lama lagi direndam, lebih banyak lagi dimandikan, ini dicelupkan, diangkat lagi sebentar saja. Subhanallah. Apa kata Rasul? Hadis riwayat Imam Muslim. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan pada dia, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Wahai ibn Adam, wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan di dunia? Apakah kamu mendapatkan kenikmatan luar biasa waktu kamu hidup di dunia? Bayangkan Bapak Ibu, ini orang di dunia yang super nikmat luar biasa. Super. Orang bilang kalau bicara uang dia udah nggak ada angkanya. Kalau bicara yang lain bisnisnya di mana-mana, dari segi materi luar biasa, dimasukkan ke dalam neraka. Satu celupan, ditanya apakah kamu mendapatkan kenikmatan waktu di dunia? Apa jawaban dia? Rasul mengatakan, fayaqulu, orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, wallahi ya Rabb, wa yu'ta bi la wallahi ya Rabb. Tidak ya Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia ini. Bahkan Bapak Ibu, kenikmatan dia di dunia luar biasa, mungkin 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Mungkin sejak lahir dia sudah kaya raya, punya warisan banyak. Atau di perutnya juga sudah disiapkan, ini untuk anak saya yang panti lahir, disiapkan. Kaya dari awal, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun bergelimang dengan kekayaan dan kebahagiaan di dunia. Allah celupkan satu celupan ke dalam neraka, hilang semua kenikmatannya itu. Ditanyakan oleh Allah, apakah kamu mendapatkan kenikmatan waktu di dunia? Dia bilang, la wallahi, demi Allah tidak ya Allah. Tidak pernah sedikit pun saya mendapatkan kenikmatan di dunia. Artinya apa? Hilang seketika. Gak ingat apa-apa. Gak ingat apa-apa, hilang seketika. Kenapa? Saking luar biasanya hukuman di akhirat. Artinya yang kedua, kesenangan, kebahagiaan di dunia, kalau ukuran yang tadi selama itu di dunia, maka sifatnya bukan sejati dan bukan hakiki. Satu celupan aja hilang semua kenikmatan itu, ya Allah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Nah yang kedua sebaliknya, didatangkan orang calon penghuni surga, tapi waktu di dunianya Gusti, orang ini diujinya luar biasa. Diuji badannya sakit-sakitan, bisnis bangkrut lagi, naik dikit bangkrut lagi. Kemudian diuji dari kesehatannya, anak-anaknya, tetangganya. Pokoknya disebutkan kata Rasulullah, asyadda nas bu'san fid dunya, yang paling banyak ujiannya waktu di dunia. Lalu apa kata Rasulullah? Tapi di ahli surga, dia orang yang selalu ikhlas, sabar dan ridha, ahli surga. Lalu apa kata Rasulullah? Fayusbagu sabghatan fil jannah. Lalu Allah celupkan dia satu kali celupan ke dalam surga sekarang. Dicelupkan satu kali celupan di surga. Allahu akbar. Fayuqalu lahu. Kemudian ditanyakan kepada dia, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika syiddatun qad? Wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan hidup susah di dunia? Apakah benar kamu pernah merasakan menderita ujian yang luar biasa waktu di dunia? Ditanya demikian. Setelah dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan, apa jawaban dia? La wallahi ya Rabb, ma marra biyya bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad. Ya Allah, demi Allah, saya waktu di dunia tidak pernah merasakan penderitaan apapun juga. Bayangkan Bapak Ibu, saya tidak pernah merasakan kesulitan apapun juga. Tidak ada musibah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah tidak ada. Hilang seketika kesulitan yang berpuluh-puluh tahun tadi. Hilang seketika, gak inget lagi. Kalau masih inget diceritakan. Kadang misalnya sekarang dia udah sukses luar biasa, cerita dulu waktu papa kuliah, waduh susahnya minta ampun, masih ingat kesusahannya, makanya diceritakan. Dulu waktu kecil, waduh susah sekali, masih ingat. Ini orang gak ingat sama sekali. Tanya, apakah kamu sulit di dunia? Tidak sulit sama sekali. Kenapa? Ketika Allah memasukkannya ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena surga itulah sumber dan kebahagiaan yang sejati, sa'adah hakikinya. Subhanallah. Makanya dalam agama kita jangan sampai kehidupan di dunia melupakan di akhirat. Ini sementara saja di dunia.
Susahnya kita di dunia kalau kita hadapi dengan lapang, dengan ikhlas dan ridho, itulah bagian dari kebahagiaan kita. Dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih luar biasa di akhirat nanti. Ini. Lalu kita lihat ke hadis Nabi Muhammad. Apa bentuk macam kebahagiaan? Memang tadi sebutkan kebahagiaan hakiki di surga nanti. Tapi Nabi Muhammad juga menyebutkan ada bentuk-bentuk di dunia itu bagian dari kebahagiaan juga. Misalnya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Al-Faqih dapatkan dari Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, arba'un minas sa'adah. Ada 4 bentuk wujud kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan kita dapat semuanya insyaallah. Apa 4 hal yang menunjukkan kebahagiaan ini, khususnya di dunia? Yang pertama kali Nabi Muhammad sebut siapa Bapak Ibu? Al-mar'atus salihah, yang pertama, istri yang salihah. Allahu akbar. Berarti bapak-bapak kalau ingin cari kebahagiaan di dunia, ada di mana Bapak Ibu? Ada di sampingnya bapak yang berbahagia, istri bapak. Istri soleh. Kata Rasulullah disebutkan 4 kebahagiaan. Yang pertama disebut apa? Istri yang solehah. Allahu akbar. Jadi kita lihat. Yang kedua, wal maskan al wasi', rumah yang luas. Ya salam. Nabi Muhammad menyebutkan. Maksudnya luasnya bukan luas seperti lapangan golf, bukan. Luas yang cukup maksudnya. Kalau di negara-negara Arab kan rumahnya sederhana sekali. Pernah lihat Bapak bahagia rumah sahabat Rasul di Madinah? Ya Allah Akbar. Cuma berapa aja. Maksudnya luas tentunya bukan seperti kayak Masjid Al-Iman ini, bukan. Ya, bukan seperti rumah kita, alhamdulillah lebih dari itu, alhamdulillah. Rumah ibu yang bahagia, alhamdulillah lebih dari itu. Yang cukup lapang untuk ada anak, untuk istri, ada kamarnya, yang ada kamar mandi, ada juga dapurnya, bukan disatukan kamar mandi di sana, dapur di sana, kemudian juga tempat tidur di sana, kan. Jadi Rasul mengatakan rumah yang lapang, nikmat, bahagia, kebahagiaan. Lalu kata Rasulullah, wal jarus salih, yang ketiga. Kebahagiaan yang ketiga siapa? Punya tetangga yang soleh, yang baik. Aduh, ini juga berat di zaman sekarang apalagi. Mudah-mudahan kita selalu menjaga tetangga kita. Karena Rasulullah SAW sampai mengatakan, Jibril berwasiat kepadaku terus-terusan tentang tetangga, sampai aku mengira, kata Rasulullah, seolah tetangga yang satu dengan yang lain akan saling mewarisi. Saking diwanti-wanti untuk berbuat baik terus dengan tetangga. Dalam hadis yang lain, jika ada orang yang meninggal dunia, lalu ada 40 tetangganya menyaksikan dia orang baik, Allah akan mencatat mayat itu orang yang baik. Tuh lihat, sampai tetangga begitu. Kata semua tetangga, makanya disunatkan kata para ulama kalau ada mayat mau disolatkan, bapak-bapak bersaksi ini orang mayat yang baik, bersaksi baik. Dia tanya hadisnya tadi, 40 minimal. Ada yang mengatakan kurang dari itu, syukur lebih dari itu, bersaksi dia orang baik, Allah akan mencatat mayat ini adalah orang yang baik. Kenapa? Kesaksian tetangganya. Maka Rasul menyebut di antara kebahagiaan yang 4 tadi, mempunyai tetangga yang soleh. Yang berikutnya, wal markabul hadi, punya kendaraan yang nyaman. Ya salam, Allahu Akbar. Kata ibu-ibu, aduh saya punya mobilnya agak mewah, bagaimana? Alhamdulillah ibu, itu kebahagiaan juga. Saya punya mobil juga biasa, alhamdulillah. Kalau kita lihat, karena kalau kita lihat penjelasan para ulama lebih luar biasa lagi. Yang disebut dengan markab ataupun kendaraan apa kata para ulama? Unta. Karena zamannya zaman dahulu kala. Sekarang tentunya sudah bukan, ada motor, ada mobil. Rasul menyebutkan semua itu adalah wujud dari kebahagiaan. Kenapa? Artinya bahwa hal-hal yang duniawi itu juga adalah bahagia yang harus kita syukuri, nikmat dari Allah. Tapi kebahagiaan yang hakiki itulah yang Allah sebutkan satu-satunya dalam Al-Quran ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanallah, mudah-mudahan bahagia. Baik, yang sekarang kita lihat apa aja sebab-sebab kebahagiaan, bagaimana untuk meraih kebahagiaan. Pertama kata para ulama, iman dan amal soleh. Iman yang mantap kepada Allah. Makanya alhamdulillah, sampai ada ulama mengatakan sebenarnya seseorang nikmat yang paling besar atau kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita yang kalau kita rawat luar biasa, cuma iman Islam saja. Adapun sisanya bonus dari Allah. Inti kebahagiaan iman dan Islam itu, karena itulah yang nanti insya Allah tiket kita ke surga. Kalaupun ke neraka gak akan kekal di dalam neraka kata para ulama. Inti kenikmatan rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita iman dan Islam. Adapun kekayaan, anak,
pasangan, rumah, tetangga dan sebagainya, bonus saja. Ini para ulama kata demikian. Lu apa dalilnya bahwa iman dan amal soleh ada sumber kekayaan, sumber kebahagiaan atau ternyata sebab meraih kebahagiaan? Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beriman, beramal soleh, laki-laki atau perempuan, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang nyaman, yang baik. Kata para ulama, kehidupan yang bahagia. Kemudian yang kedua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Ini diantara sebab insya Allah kita meraih kebahagiaan Bapak Ibu. Sabar khususnya ketika mendapatkan musibah. Syukur khususnya ketika mendapatkan nikmat. Udah. Maka kata Rasulullah, semua urusan orang beriman itu baik semuanya, luar biasa. Ajaban li amril mu'min. Sungguh kagum dengan orang mukmin itu. Kenapa? Ketika dia dapat nikmat dia bersyukur. Ketika dapat ujian dari Allah dia bersabar. Dua-duanya adalah kebaikan. Cuma berat dalam prakteknya untuk kita amalkan, memang berat. Khususnya yang kedua pas sabar itu. Dan syukur juga sama beratnya. Kenapa syukur beratnya? Ketika kekayaan melimpah kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang coba Bapak Ibu lagi kita perhatikan, umumnya orang-orang banyak yang dekat dengan Allah kapan Bapak Ibu umumnya? Ketika susah. Ketika susah. Maka dalam ada satu hadis Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah berkisah dulu pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW tentunya, ada 3 orang teman, yang satu berpenyakit sopak, penyakit kulit lepra, yang satu mohon maaf Allah uji dengan rambutnya yang mohon maaf botak, tidak punya rumah, yang ketiga Allah uji dengan mata yang buta. Kemudian Allah uji, datang malaikat menguji dia. Datang, apa yang kamu inginkan? Saya yang kata yang penyakit lepra, saya ingin disembuhkan dari penyakit ini. Allah sembuhkan penyakitnya. Yang satu tanya apa? Saya ingin rambut, berikan rambutnya. Saya apa? Ingin dikembalikan pandangannya, dikembalikan pandangannya. Lalu kekayaan apa yang kamu inginkan? Yang satu ingin unta, satu ingin sapi, satu ingin domba, diberikan. Sampai akhirnya yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya buta jadi melihat kaya lagi, yang tadinya lepra orang-orang mencibirnya sekarang sehat. Kemudian juga kulitnya bagus, kaya lagi. Lalu Allah kemudian menguji lagi, malaikat tadi datang lagi sekarang. Yang ketika mereka sudah nyaman, sudah lapang, malaikat datang, saya orang miskin. Yang pertama kepada orang yang abros, yang kulit lepra tadi, saya ingin sekali barangkali bisa membantu saya untuk pergi ke tempat tujuan saya. Nah, ini mulai manusia. Ketika susah dia dekat dengan Allah. Ketika dia lapang, apa yang terjadi? Kata abros, enak saja, saya maaf. Banyak yang saya bayar. Maaf yang banyak keperluan yang lain, gak ngasih sedikit pun. Lalu kata malaikat ini yang menjelma laki-laki, saya tahu Anda itu kan dulu yang berpenyakit lepra dan miskin itu. Lalu Allah memberikan kepada Anda kekayaan dan menyembuhkan dari penyakit Anda. Dia jawab, enggak, kekayaan saya ini adalah turun-temurun dari leluhur saya. Datang kepada yang kedua, orang yang gundul, sama juga demikian. Yang ketiga kepada yang buta, baru yang buta yang baik. Kata yang buta, iya dulu saya buta, Allah berikan penglihatan. Dulu saya miskin, Allah berikan kekayaan. Sekarang kamu ambil saja yang kamu inginkan, ambil semuanya. Semua adalah dari Allah, silakan kamu pilih Allah. Kemudian kata malaikat, saya kesini utus oleh Allah untuk menguji kalian bertiga. Allah meridhoi kamu, tapi tidak meridhoi 2 temanmu. Dari 3 orang yang selamat cuma berapa Ibu? 1. Ketika diuji oleh apa? Kemiskinan atau kelapangan? Kelapangan. Dia miskin selamat, baik. Akhirnya malaikat kemudian mengusapnya sembuh, mendoakan, memberikan kekayaan sampai kaya. Tapi ketika kaya raya melimpah, apa yang terjadi? Dia tidak mau menolong orang lain, tidak mau membantu. Akhirnya Allah tidak meridhoinya. Maka oleh karena itu kata para ulama, yang harus kita pegang 2 hal, sabar dan syukur. Sabar syukur, alhamdulillah ala kulli hal. Makanya Rasulullah SAW bisa mengatakan dalam sebuah hadis tadi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lil khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakar fakana khairan la, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan la. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ditimpa kesulitan dia sabar, ditimpa kebahagiaan dia bersyukur, dan itu kebaikan. Yang ketiga kata para ulama, memperbanyak zikrullah. Berzikir menyebut nama Allah.
Ya Allah Bapak Ibu, ini para ulama banyak yang menulis tentang zikir, manfaat zikir. Ibnu Qayyim punya kitab khusus, dia menuliskan lebih dari 100 manfaat zikir. Gak main-main. Bapak Ibu pegang tasbih. Kalau nggak tasbih, misalnya perdebatan para ulama jari, jari gak ada masalah. Atau tanpa, atau yang sekarang tuh ada yang bagus sekali tuh, disimpan di ujung sini. Berapa harganya Pak? Saya yakin mungkin cuma 10.000 mungkin, tapi itu bisa dipakai untuk berzikir terus. Manfaatnya ya Allahu Akbar. Sampai para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah, wala zikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah lebih besar pahalanya. Dikatakan para ulama, ada yang bertanya kepada ulama yang lainnya, wahai syekh, apakah pahala berzikir lebih besar sekalipun dari jihad? Kata ulama ini, ya, sekalipun dari jihad, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah lebih besar pahalanya. Makanya jangan lupa bagian zikir. Apa yang dibaca, apa saja. Apa saja, maksudnya apa saja kalimatullah, bukan yang lain, apa saja yang lainnya. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Rasulullah, siapa yang baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, sampai sana, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Ada hadis riwayat Imam Muslim, siapa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Bayangkan Bapak, lebih Rasul cintai daripada terbitnya matahari. Allah. Kata Rasulullah yang lainnya, siapa yang berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat, tambah satu biar genap di 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau kita membaca zikir tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tambah la ilaha satu kali tadi, perlu nggak 1 jam? Ya. 1 jam? Enggak. Berapa? Mungkin 5 sampai 7 menit saja. Biar 5 menit taruh. Apa kata Rasulullah? Orang yang membaca tadi, Allah akan ampuni dosa-dosanya walau kana mithla zabadil bahr, sekalipun dosa kesalahannya sebanyak buih lautan. Bayangkan zikir gak main-main bahagia. La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, kanzun min kunuzil jannah, di antara simpanan harta simpanan di surga kelak. Bahkan dikatakan itu yang ditanamkan pohon yang ditanamkan pohon di surga, kata Rasulullah. Banyak sekali hadis-hadisnya tentang hal itu. Maka kata para ulama, termasuk di antara untuk memberikan kebahagiaan kepada kita dunia akhirat, banyak zikir. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan banyak menyebut nama Allah, hati tenang. Bapak Ibu, setan itu selalu menggoda manusia, membisikkan di hati kita. Dan di antara yang paling ditakutkan oleh setan itu adalah manakala kita menyebut nama Allah. Ini kan kita menyepelekan Allah, Allah, tapi disebutkan oleh kita Allah, setan lari. Loh, dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih, juga Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Kalau azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Kenapa? Karena yang dikumandangkan yang pertama nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh bayangkan apa ini? Sampai jauh, sejauh-jauhnya, sampai gak mendengar pengeras suara lagi, mendengar azan lagi. Nah, sekarang setannya repot di Indonesia. Kenapa repot? Lari ke sana, azan juga ada, azan juga ada. Untung di Indonesia. Kenapa ada azan di mana-mana? Alhamdulillah. Harus naik ke langit atau kemana-mana dia, karena jin bisa terbang kemana-mana. Selesai azan, datang lagi. Menggoda nih, datang qomat, dengar qomat, lari lagi dia. Ya. Kenapa? Karena qomat yang diucapkan apa yang pertama Bapak Ibu? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari. Selesai baru mendekat orang yang sholat, itulah dibisikkan. Loh, kenapa sampai lari terkentut-kentut demikian? Takut setan oleh orang yang banyak zikir, yang banyak menyebut nama Allah. Pegang tasbih, gak ada masalah, kata para ulama. Saya mengatakan itu termasuk yang tidak boleh. Ya udah, nggak apa-apa, kita hormati. Pegang aja ibu jari. Ini nggak boleh juga, ya potong ini kalau gitu. Maksudnya apa dengan yang lain silakan. Intinya lidah kita jangan sampai putus untuk menyebut nama Allah. Coba lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Segala sesuatu
selalu dikaitkan dengan Allah. Ketika Zulkarnain sudah membangun sad untuk menolak Ya'juj dan Ma'juj, dikatakan wah hebat luar biasa. Apa dikatakan? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Nabi Sulaiman dari karunia selalu ingat, dan yang keluar dari mulut hanyalah Allah, Allah, Allah. Maka zikrullah. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, untuk meraih kebahagiaan banyak baca Quran. Loh, kok apa demikian dalilnya? Dalilnya dalam surah Toha ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk Anda membuat Anda celaka, tidak bahagia. Artinya kalau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, maka tidak akan pernah celaka hidupnya, dan sebaliknya akan bahagia. Kemudian yang terakhir kata para ulama, kita ambil salah satunya saja, yaitu adalah banyak memaafkan kesalahan orang lain. Sudah, pemaaf. Kalau diingat-ingat bapak lagi, aduh repot hati ini, gelisah terus. Maka kata para ulama, dua hal harus diingat, dua hal harus dilupakan. Dua hal yang harus selalu kita ingat apa? Kebaikan orang lain kepada kita. Kemudian yang kedua, kejahatan kita sama orang lain, ingat-ingat terus. Orang ini baik terus. Kenapa? Biar kita kemudian jadi orang yang berbuat baik juga pada mereka. Dua hal yang harus kita lupakan, jangan ingat-ingat apa? Sebaliknya, kebaikan kita ke orang lain. Diingat-ingat terus nanti, aduh kamu kan tahu kok saya tolong tuh dulu. Kamu saya tahu sendiri, kamu gak bisa makan, saya yang nolong kamu. Ingat-ingat, hilang pahalanya nanti. Yang kedua, jangan diingat-ingat apa? Kebaikan orang lain. Kebaikan kita ke orang lain. Yang kedua, kejahatan orang lain kepada kita, jangan ingat-ingat. Diingat-ingat terus nanti hati menjadi keras, dendam, tidak ada yang lainnya. Maka tanamkan dan maaf. Orang yang pemaaf insya Allah juga akan hidup bahagia. Ini diantaranya Bapak bahagia. Dan kita akan buka dengan tanya jawab. Silakan kalau kita diskusikan, baik menyangkut tema atau barangkali yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat nanti, yaitu dengan Allah memasukkan kita ke surga, ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kembali ke moderator. Jazakumullah khairan katsir. Baik, syukran katsiran jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang begitu sangat luar biasa mendalam, yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan juga semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan sa'adah dan juga orang yang selalu bersabar dan bersyukur. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya sesi tanya jawab bagi para jamaah yang sudah menyiapkan pertanyaannya, silakan untuk bisa mengangkat tangannya. Baik, dari Ibu dulu yang pertama tadi angkat tangan. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, tadi setelah kita simak, intinya kebahagiaan itu hanya ada di akhirat yang hakiki. Sementara kalau kebahagiaan di dunia itu hanya berupa kehidupan yang baik. Tadi Ustadz mengungkapkan kehidupan yang baik itu ada 5. Saya baru 4. Mohon dikoreksi Ustadz ya. Yang pertama halal, yang kedua hati yang lapang, ketiga hati yang tenang, keempat hati yang damai, yang kelima apa Ustadz? Punten. Itu 1. Yang kedua, ada 4 wujud kebahagiaan di dunia. Salah satunya istri yang soleha, rumah yang luas, punya tetangga yang soleh, punya kendaraan yang nyaman. Bagaimana dengan mempunyai anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh? Mangga, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, untuk pertanyaan kedua, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Saya sangat terharu dan tertarik dengan penjelasan Pak Ustadz tadi. Jadi kalau kita pikir-pikir, tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau bahagia.
dan tidak ada orang yang mau sengsara. Ya, jadi banyak kiat-kiat dan cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat tadi dijelaskan oleh Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, wujud kebahagiaan di dunia antara lain punya istri yang soleha. Yang ingin saya tanyakan, tolong Bapak Ustadz menjelaskan bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda istri yang soleha. Terima kasih. Jazakumullah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngadiono. Ingin bertanya masalah pentingnya zikir. Apakah zikir itu boleh berjamaah? Dan kalau boleh apa dalilnya? Dan apa tidak? Mohon dijelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat bagus sekali semuanya Bapak Ibu berbahagia. Jazakumullah khairan katsiran. Pertama, Ibu yang berbahagia, Masya Allah, bagus sekali. Betul sekali, ada 5 tadi kata Ibnu Al-Qurtubi ketika menafsirkan hayatan thayyibah dalam surat An-Nahl. Di antaranya rizki yang halal, kemudian juga ada surga, kemudian hati yang lama, kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antaranya tadi Allah menggambarkan kebahagiaan dengan hati yang tenang, ada hati yang lapang, kemudian juga dengan sakinah tadi. Nah, itu wujud-wujudnya. Betul sekali berbahagia. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana kok Nabi Muhammad mengatakan arba'un minas sa'adah. Tidak disebutkan di dalamnya anak yang soleh, tidak disebutkan di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan ada 4 yang kebahagiaan, berarti bukan berarti yang lainnya tidak membahagiakan. Cuma memang dalam konteks ini Rasul menyebutkan 4 yang utama. Biasanya itu berkaitan dengan satu sebab turunnya hadis tadi. Misalnya dalam konteks masalah keluarga, dalam konteks misalnya punya tetangga yang baik misalnya, maka kemudian Rasul menyebutkan 4 yang tadi. Namun bukan berarti yang lainnya bukan kebahagiaan. Misalnya kita memiliki anak yang soleh, ya Allah, bahagianya luar biasa. Bahkan itu lebih dari semuanya. Sampai Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'anhu ama in qata'amalu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa' bihi aw waladin salihin yad'una." Kalau kita meninggal dunia 3, semua terputus kecuali 3, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah dan anak yang saleh. Jadi ketika Rasul menyebutkan 4 yang tadi, karena memang konteksnya berkaitan khususnya dengan rumah tangga, wabil khusus dengan istri yang solehah. Diberkankan bahwa menjadi istri yang solehah itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena tujuan atau harapan semua orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu diciptakan diantaranya oleh siapa? Oleh ibu-ibu. Menjadi istri yang solehah. Kebahagiaan untuk semuanya, khususnya untuk pasangannya. Kemudian yang berikutnya, luar biasa sekali, apa istri yang solehah? Cirinya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lalu fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah mengatakan ciri wanita solehah itu siapa? Qanitatun. Kata para ulama, qanitat ay muti'at, yang taat. Taat kepada siapa? Allah, Rasulnya, lalu kata sebagian ulama, dan juga ke suaminya. Jadi ciri yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya. Tidak bisa juga dia taat kepada suaminya tapi melanggar aturan Allah, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Oh, saking taatnya pada suaminya, pokoknya diajak jualan sabu-sabu juga ikut aja. Bukan demikian. Nggak boleh, nggak demikian. Tapi taat kepada Allah, Rasulnya dan taat kepada suami. Yang kedua, fasalihatu qanitatun hafizatun, selalu menjaga. Apa menjaga? Khususnya kehormatan dirinya. Saya berenung Bapak Ibu, kenapa Rasulullah dalam Al-Quran banyak menyebutkan ciri-ciri orang soleh adalah diantaranya wanita-wanita atau laki-laki yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya mohon maaf, menjaga kemaluan. Misalnya dalam surah apa? Dalam surah Allahumma shalli ala Muhammad, Al-Ma'arij. Misalnya apa?
illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Selalu Allah menyebutkan banyak yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya. Kenapa bahagia? Karena ternyata terbukti sekarang betapa banyaknya orang mengumbar kemaluannya bukan untuk yang dihalalkan. Maka Allah sebutkan. Maka ciri wanita yang salehah adalah taat dan menjaga khususnya kemaluannya dan juga kehormatannya dan harta, dalam hadis yang lain, dan harta suaminya. Maka dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya bi isnadin sahih, kata Rasulullah, mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairun lahu min zaujatin salihah atau min imra'atin salihah. Tidak ada satupun kebahagiaan bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain memiliki istri yang salihah. Apa cirinya? In amaroha ata'athu. Kalau diperintah dia nurut. Tapi ingat, bukan berarti ini artinya bahwa semua perintah, enggak, yang sesuai dengan aturan Allah. Karena la ma'siyata la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat untuk hal yang berbuat maksiat kepada Allah. Selama tidak bertentangan dengan Allah kita taat. Tapi ini bukan berarti bahwa suami dengan seenaknya jadi bosi akhirnya. Segala sesuatu, enggak begitu. Ada handphone berdering, angkat telepon handphone di sini. La ilaha illallah, kebangetan itu. Kemudian tiba-tiba Pak sedang asik nonton TV, air tolong tolong kerupuknya juga, tolong ininya juga, baru juga duduk, tolong. Enggak demikian. Namun kalau seandainya ada istri yang nurut sampai demikian, subhanallah, luar biasa. Meskipun dalam hal ini suaminya ya mohon maaf dan tanda petik agak kebangetan demikian. Kebangetan. Jadi pertama, kalau diperintah dia nurut selama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Bapak berbahagia, ini bukan berarti jangan dijadikan dalil ini bahwa seorang istri harus betul-betul kayak ayam begini banget, enggak? Kayak ayam pelung harus sampai begini, enggak? Karena Nabi Muhammad kata Sayyidina Aisyah, katanya, ya Sayyidina Aisyah, apa yang lakukan Nabi Muhammad di rumahnya? Kata Sayyidina Aisyah, karena fi khidmati ahli, dia suka membantu urusan dalam rumah tangganya. Dalam hadis yang lain, kadang beliau memerah susu sendiri. Kemudian juga kadang beliau menjahit baju sendiri, artinya beliau melakukan juga membantu keluarganya. Namun kalau ada istri yang taat dalam, masya Allah, luar biasa. Yang pertama, taatlah selama dalam kebaikan. Khususnya misalnya dalam memutuskan, ini kira-kira menurut Bapak bagaimana? Begini, Ibu begini, udah ambil kebijakan suami. Selama itu memang masuk akal dan sesuai dengan syariat, tidak bertentangan. Jadi usahakan, karena memang pemimpin adalah seorang suami. Namun bukan berarti suami seenaknya memerintah istri, tidak boleh demikian. Jadi yang pertama selalu taat, khususnya dalam kebaikan, ketaatan. Sholatnya jangan lupa di awal waktu ya, jangan lupa ya sholatnya dari akhir, taat. Sering-sering datang ke pengajian ya, khususnya ke Masjid Al-Iman, taat. Ini yang luar biasa. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lainnya, tidak demikian. Harus dalam ketaatan kepada Allah. In amaroha ata'atu wa in nazara ilaiha sarrathu, kata Rasulullah. Ciri wanita yang salehah kalau dipandang mengenakan bagi. Minimal mohon maaf bagi. Dan ini bukan hanya untuk ibu-ibu, termasuk bapak-bapak. Istri memandang, bapak harus mengenakan. Kata para ulama, apa mengenakan? Senyum. Jangan cemberut. Bapak-bapak pulang dari kantor, ada masalah di kantor, masuk ke dalam ke Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian kata ibunya, Pak pulang, iya, emang gak lihat saya berpulang di kantor. Nah ini gak enak, gak demikian. Usahakan seorang yang hebat itu adalah orang yang bisa menyembunyikan kesulitan dan kesedihannya dan menampakkan kebahagiaan, apalagi di depan seorang pasangannya. Udah, setiap orang kan jangan saya pulang-pulang diceritakan semuanya, akhirnya istri kena marah, anak semua. Kecuali udah tenang baru kita diskusi kira-kira bagaimana solusinya. Tapi kalau masalah di luar, di bawah, pas datang karena istri menyambut, inginnya apa suaminya? Bahagia. Apalagi syukur-syukur dapat bonus, kemudian dapat hadiah untuk istrinya, senang. Nah ini kata para ulama. Saya belum mendapatkan hadisnya memang. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa kalau kemana-mana, saya nggak berani mengatakan Nabi Muhammad, para sahabat misalnya, kalau pulang dari mana-mana selalu membawa sesuatu untuk istrinya. Gak usah mahal, gak usah. Apa saja. Saya mohon maaf ibu-ibu, kalau ada suami datang membawa sesuatu, ibu senang gak ibu?
Ya salam Tuhan. Seneng. Gak usah yang lain-lain, bawa pisang satu sikap. Apalagi kalau kesukaannya ibu-ibu, apa misalnya? Seblak. Seblak. Misalnya, ya Allah bahagia karena bapak dari luar memaksakan datang. Masya Allah. Pun demikian dengan ibu. Datang dari luar, jangan cemberut, biarkan urusan dengan teman-teman dibereskan. Pas datang, assalamualaikum, ayah udah pada makan? Ayah ini belum masak ya, astagfirullah, mama lupa, sebentar mama masak dulu ya. Pijit handphone, datang nanti langsung. Misalnya, senyum. Maka ketika dipandang menyenangkan, ini hal yang sepele tapi ya Allahu Akbar. Maka Rasul ketika mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika apa? Shadaqah. Senyum Anda di hadapan saudara Anda sedekah. Sedekah apalagi di hadapan pasangan kita. Maka Rasul mengatakan di antara ciri wanita solehah kalau dilihat mengenakan, usahakan. Saya yakin ibu punya masalah, usahakan senyum dulu. Nanti kalau tenang damai baru ceritakan dan kita sampaikan, bludahkan semuanya. Tapi dengan kepala dingin, diskusi. Kemudian wa in ghaba ana hafizatu fi nafsiha wa maliha. Kalau suaminya enggak ada, istri menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Kata Rasulullah. Misalnya apa maksudnya? Ini harta suami mati, tolong simpan ya, ini uang untuk ini. Ibu jaga. Tidak kemudian dibelanjakan tanpa yang penting kecuali ada izin dari suami kita. Nah, ini kata Rasulullah, itu ciri yang wanita yang salehah. Termasuk juga suami yang saleh. Karena terkadang mohon maaf suami ini memang saya sendiri ya laki-laki egois juga, nuntut istri salehah, tapi kita tidak saleh. Ya, aja kita balance dua-duanya, kita sama-sama. Kita terapkan dua-duanya. Istri minta bantuan sigap. Bahkan tanpa dibantu juga kita sigap paling depan. Istri melihat kita selalu senyum. Istri gak ada, kita jaga juga semuanya. Kita tanya-tanya kabarnya dan seterusnya. Kalau kita lakukan insya Allah balance. Demikian. Jadi istri yang saleh khususnya ketaatan kepada suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir dari Bapak tadi bertanya tentang bagaimana zikir berjamaah. Zikir ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kata para ulama, satu-satunya ibadah yang gak ada sebabnya, gak ada perlu syarat-syaratnya, dilakukan semua orang dalam semua waktu, semua keadaan, di semua tempat, hanyalah zikir. Haji gak bisa semua tempat, gak bisa. Saya mau hajinya di mana biar kosong, dia aja di Serpong, itu aliran sesat tadi. Puasa, nanti Ramadan panas di musim sekarang aja puasanya bulan apa? Bulan Syawal atau bisa bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, bisa. Ada waktunya. Sholat apalagi zuhur, enaknya sholat sekarang jam 10 nih, jam 10 ada sholat zuhurnya, nggak bisa juga kasar, ada waktunya. Zakat ada sebabnya, sampai haulnya kemana orang yang menerimanya, semua ada aturannya, ada sebabnya. Harus sholat harus punya wudu dulu, baca Quran megangnya ingat wudu dulu, wudu segala. Zikir satu-satunya yang plong dari semua itu. Ibu haid boleh zikir, bapak dalam keadaan tidak punya wudu berzikir. Mau di Ciputat, mau di Amerika, mau di Saudi Arabia, mau di mana, di ujung manapun zikir. Gak perlu waktu. Dari awal sampai akhir, pas waktu matahari tengah-tengah, matahari mau terbenam, mau terbit, zikir gak ada masalah. Gak ada waktu-waktu makruh. Silakan dianjurkan, hanya zikir satu sedemikian. Maka oleh karena itu wala zikrullahi akbar. Dalam hadis yang lainnya, sebuah hadis mengatakan, kelak pada hari kiamat semua orang akan menyesal dan pengertian akan merugi kenapa? Ketika ada satu nafas yang keluar yang dia tidak menyebut nama Allah. Bayangkan, bukan 1 menit teman, bukan 1 detik, satu nafas yang keluar gak ada nama Allah disebutkan, semua akan menyesal. Lalu prakteknya boleh gak berjamaah atau tidak? Kata para ulama, untuk teknisnya silakan diatur, gak ada masalah. Makanya diberjamaahkan atau sendiri gak ada masalah. Kalau lebih khusus sendiri, maka sendiri. Kalau lebih khusus diberjamaahkan lebih bagus. Dalilnya, dalil keumuman semua ibadah demikian. Di antaranya ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama di antara mazhab Syafi'i. Boleh kita menjaharkan zikir setelah sholat, dikeraskan. Apalagi kalau niat tujuan kita untuk mengajarkan orang-orang tentang bacaan zikir setelah sholat misalnya. Dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim, Sayyidah Anas bin Malik mengatakan, saya mendengar Nabi Muhammad membaca zikir setelah sholat, beliau lakukan setelah melakukan sholat 5 waktu. Ini dijadikan pegangan oleh para ulama, khusus dalam mazhab Syafi'i, bahwa zikir dikeraskan setelah sholat berjamaah tentunya. Ini diperbolehkan khususnya kalau kita ingin mengajarkan orang lain. Di negara Arab memang jarang dikeraskan. Umumnya memang
Ada yang dikeraskan, ada yang tidak juga. Karena orang Arab umumnya sudah hafal bahasanya. Orang Arab itu bacaan sujudnya aja kita dengarnya ini baru pertama saya dengar dia. Baca segala macam bahasa dia. Bahasanya. Jadi kalau membaca Al-Qur'an ya otomatis sudah bisa, cuma tajwidnya harus betul, dia harus belajar. Tapi pahamnya dia paham. Dibacaan ayat Al-Qur'an Allah. Misalnya ketika mengatakan di akhir surat apa? Di akhir surat Al-Qiyamah. Apa namanya? Zakar unsa alaysa biqadirin ala ayyuhiyal mauta, misalnya dikatakan demikian. Orang Arab mengatakan bala. Lah, paham dia. Bukankah Allah mampu untuk menghidupkan orang setelah dia meninggal dunia? Bala ya Allah, betul sekali mampu. Kita diam aja karena enggak paham. Nah, jadi orang Arab itu di belakang mereka orang Arab jarang dikeraskan kecuali beberapa masjid. Di Mesir misalnya di masjid-masjid yang ada hubungannya dengan keluarga Nabi Muhammad SAW itu biasa dikeraskan. Di Al-Azhar dikeraskan, di Masjid Al-Azhar di Mesir maksudnya. Di sini Imam Hussein dikeraskan. Yang lain-lain masjid-masjid biasa jarang, karena umumnya udah hafal semuanya. Karena mereka, mohon maaf ini bagus sekali. Saya pikir orang Arab ini belajar agama itu seperti mereka mencari untuk makan. Betul-betul dipelajari, dipelajari betul-betul dari kecil terus pelajari. Apa bacaan sholat, apa zikir, dipelajari dengan baiknya. Baca Quran, diperbaiki. Seperti kita mencari untuk makan kita. Jadi oleh karena itu untuk zikir berjamaah kan tidak ada masalah kata para ulama. Yang paling penting adalah mana yang paling khusyuk. Cuma kita biasanya kalau sendiri saya yakin kurang khusyuk. Kurang khusyuk, kalau berjamaah kan baru khusyuk. Tidak ada masalah. Karena inti ibadahnya adalah zikir. Adapun tempatnya, teknisnya diberjamaahkan atau tidak terserah kita. Termasuk salaman. Habis sholat subuh kita salaman, gak ada dalilnya. Kata para ulama dalil itu tidak sepicik, mohon maaf, tidak sesempit yang kita pahami. Harus ayat Al-Quran begini, hadisnya begini, nggak begitu. Dalil itu ada namanya qiyas, analogi. Coba kalau ditanya ibu, apa hukum makan pete? Gak ada dalilnya ibu. Ada nggak Nabi Muhammad pete? Gak ada. Apalagi jengkol. Apa hukum jengkol? Bingung. Aduh, bagaimana? Kalau hanya dalil dipahami ayat Al-Quran dan hadis, susah banyak mencari masalah hukum. Karena pada Nabi Muhammad terbatas waktunya, keadaan. Apalagi zaman sekarang ada handphone. Bagaimana hukum menikah lewat handphone? Bagaimana kalau jual beli lewat handphone? Segala macam. Satu di Amerika, di sini beragam. Apa hukumnya jengkol? Apa hukumnya pete, makanan-makanan misalnya? Apa hukumnya makan ikan asap? Misalnya segala macam. Baik sekali. Maka para ulama mengatakan dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Ada muttafaq alaih, ada mukhtalafiyah, ada ijma, ada qiyas. Maka dikiaskan misalnya dengan apa? Dengan basol, dengan bawang merah atau dengan bawang putih. Nabi Muhammad pernah mengatakan kalau orang mau sholat berjamaah di masjid, dia habis makan putih jangan sholat dulu sampai bersihkan dulu giginya. Biar nggak apa? Biar nggak mengganggu yang lain. Allahu Akbar. Yang lainnya begini. Dia Allahu Akbar yang lainnya begini. Mengganggu. Udah berarti kita kiaskan apa? Kita analogkan. Oh, jengkol juga sama-sama punya pengaruh bau tadi. Berarti dia makruh hukumnya. Ini dalil. Di dalil itu tidak mesti Al-Quran. Belakangan mana dalilnya? Di ayat yang mana? Di ayat yang mana semacam? Terus di ayat begini, nggak bisa begini. Lihat hadisnya, lihat penjelasan para ulama, tafsirnya. Mana dalilnya? Ini Sahih Bukhari. Oh, udah percaya? Nggak bisa. Yang bapak baca terjemahnya. Quran itu yang bahasa Arabnya. Hadis itu yang bahasa Arabnya. Lihat penjelasan para ulama. Nah, jadi artinya bahwa banyak demikian. Jadi bukan berarti dalil itu harus yang oh ini di Al-Quran ada hadis. Memang itu bagian dari dalil, tapi tidak satu-satunya dalil itu. Ada istihsan, ada istislah, ada al-urf, ada saddud dzara'i dan lain sebagainya. Maka berkaitan dengan zikir, dengan salaman, salamannya dianjurkan. Silakan kata semua. Tasafahu fa innahu yudhibul ghilla an qulubikum, menghilangkan kedengkian dari hati kita. Teknisnya salaman habis subuh atau yang lainnya terserah kita. Kapan saja enggak ada masalah. Yang penting yang enggak boleh begini, enggak sah salaman kecuali habis subuh. Nah, ini baru masalah. Karena yang mewajibkan yang enggak diwajibkan. Atau tidak sah zikir kecuali berjamaah. Nah, itu jadi masalah, berdosa. Itu baru maksudnya bid'ah karena dia mewajibkan, diwajibkan. Sementara dia kemudian kita zikir berjamaah, wajib enggak wajib. Itu enggak ada masalah. Saya sendiri enggak ada masalah, silakan. Jadi itulah yang didalil di antara hadis Sahih Bukhari Muslim juga yang lainnya sehingga para ulama mengatakan berzikir di berjamaah akan tidak ada masalah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.